anak begawi itu ya waktu anum sini, waktu Tuhan sudah ada kawala, waktu Tuhan sudah ada kawal lagi, ya kan, ada lagi. Makanya ya kan, ta'allamil ilma saghiran wa'mal bihi kabiran. Belajar ilmu itu lagi anum. Kena limbah sudah Tuhan hanyaran ba'amal. Anum tasbih kayak begi binjai sudah. Kena dulu ilmu dulu, limbah sudah tuntung anyar kena kayak itu kan jujutan kali nah. Kalau sakit itu lagi itu kan sudah. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kullu dhallin fi halakil dhalam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السادات الكرام. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل منكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Hasanuddin Badruddin, yang ulun muliakan dan yang ulun cintai, para habaib, para abnaur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga yang ulun hormati Bapak Wakil Bupati kita Al Habib Idrus Al Habsyi, dan juga yang ulun muliakan para tetua dan tokoh masyarakat, dan juga tak lupa yang ulun muliakan keluarga besar daripada sahibul haul Syekh Muhammad Kashful Anwar, terkhusus Al-Mukarram Kiai Haji Munawwar dan Al-Mukarram Kiai Haji Munawwir, dan seluruh hadirin, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, atau nikmat yang lainnya, seperti dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita. Dengan berkat kita panjang umur dan sehat badan, kita bisa datang ke tempat ini, kita bisa berhadir pada malam ini, di acara malam ini, yang mana tadi barusan sudah kita hadiri dan kita saksikan proses akad nikah dari Ananda Muhammad Amin dengan Siti Zulfa, putri kandung daripada Guru Munawwar. Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keharmonisan, tuntung pandang, dan menjadi pasangan keluarga yang samawi, dan kita doakan pula mudah-mudahan beruntung dunia dan akhirat. Dan juga dengan berkat panjang umur dan sehat badan, kita bisa berhadir pada malam ini untuk kita menghadiri acara haul daripada seorang ulama yang sangat banyak jasanya, seorang ulama yang banyak jasanya kepada agama, kepada kaum muslimin, terutama untuk daerah kita ini.
Beliau adalah al-alim al-allamah Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail, yang mana para hadirin, almarhum Syekh Muhammad Kashful Anwar ini Bapak Sidin bernama Haji Ismail. Haji Ismail ini bin Muhammad Arsyad, ya, Muhammad Arsyad bin Muhammad Saleh bin Syekh Badruddin, yang mana Syekh Badruddin ini beliau juga digelar dengan Datuk Kerekot. Datuk Kerekot. Dan makam Sidin ada di belakang kubah nih. Ada di belakang kubah ini. Beliau Sidin digelar dengan Datuk Kerekot. Kenapa digelar dengan Datuk Kerekot? Karena jar ujar jawab lah dari cerita di kampung-kampung ulun. Karena Sidin digelar dengan Datuk Kerekot, setiap Sidin masuk ke rumah itu beguyangan. Bakrekot. Bingung lu mencarikan bahasa Indonesianya tuh apa bakrekot itu? Ya kan? Itu jadi Sidin dipadahkan digelar dengan Datuk Kerekot. Karena setiap Sidin masuk ke rumah, dan rumah ini rumah lang kuat, bukan rumah lang sudah bukan, tetapi bakarekot rumah itu ya. Ya kan? Padahal awak Sidin kadang-kadang tetapi beliau adalah besar ilmunya dan besar amal ibadahnya. Nah, Syekh Badruddin ini dulunya sebelum datang guru Kashful Anwar, Sidin lah lang diziarahi orang di sini. Ya kan? Setelah datang buyut, bergantian pulang. Bergantian. Dan Syekh Badruddin ini Abah Sidin ngarannya Syekh Kamaluddin. Nah, menurut cerita Syekh Kamaluddin ini dengan Datuk Kalampayan ini Bapak Warangan. Nah, itu tak. Ya. Dan para hadirin perlu diketahui bahwasanya Syekh Muhammad Kashful Anwar ini bin Haji Ismail, kadang-kadang orang kada tahu siapa itu Haji Ismail. Dikira Haji Ismail ini haji-haji orang biasa nih. Ini Haji Ismail adalah seorang ulama di zamannya. Ya kan? Beliau lama di Mekah. Beliau mengaji lawas di Mekah. Ya kan? Ini bisa kita lihat, mungkin Guru Munawir atau Guru Munawar yang memegang, karena ulun pernah membaca bahwa Sidin di antaranya ijazah sanad-sanad Sidin yang Sidin dapatkan seperti di kitab Dalailul Khairat, beliau langsung mengambil daripada Abu Liman. Dan beliau adalah murid daripada pengarang kitab yang sangat terkenal, yaitu pengarang kitab I'anatul Talibin, yaitu Sayyid Bakri Syato. Jadi Sidin mengaji dengan Sayyid Bakri Syato, dan juga mengaji dengan Sayyid Zaidi Dahlan, Mufti Syafi'i. Jadi memang ya kan? Ini guru Kashful Anwar memang mempunyai ke atasnya itu orang-orang yang soleh. Salahul aba sababun li salahil abna. Solihnya seorang bapak itu sangat menentukan kesolehan keturunannya. Ya kan? Keturunannya. Idza tabal asal, apabila asalnya itu baik, ya kan? Tabat furu'uh, maka anak cucunya pun insyaallah akan menjadi orang yang soleh. Nah, ini Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail. Jadi malam ini pakai sah aja nih lah. Soalnya manakib kada dibaca. Jadi ulun nelang nyambungakan baca manakibnya nih. Dan juga ini guru Kashful Anwar, beliau dididik di keluarga yang sangat agamis. Ya kan, karena bapak Sidin, ayah Sidin seorang ulama. Nah, dan Sidin juga kalau kada salah umur 9 tahun dibawa kemana? Dibawa ke Mekah. Mengaji di Mekah dibawa oleh ayah Sidin. Nah, tapi sangat luar biasanya, sebelum Sidin ke Mekah, ucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur. Ya, kita teruskanlah.
Dan Sidin umur 9 tahun dibawa oleh orang tuanya ke Mekah untuk melanjutkan pelajaran pengajian di tanah suci. Tapi yang sangat luar biasanya ini Datuk Kashful Anwar ini, beliau sebelum ke Mekah sudah mengaji benar di sini. Makanya dicatat di antara guru Sidin di Martapura ini adalah Syekh Ismail dalam pagar. Yang mana Syekh Ismail dalam pagar ini ayah daripada Guru Abdurrahman, yaitu Guru Abdurrahman Ismail, atau dengan kata lain, atau Sidin Syekh Ismail ini adalah kai daripada Guru Banjarindah. Jadi Guru Banjarindah, Guru Saifuddin bin Abdurrahman bin Syekh Ismail dalam pagar. Nah, selain daripada mengajar dengan Syekh Ismail dalam pagar, ulama besar nih di zamannya, juga Sidin belajar dengan Syekh Abdullah Khatib. Yang mana Syekh Abdullah Khatib ini adalah paman Sidin. Syekh Abdullah Khatib ini adalah paman Sidin, paman dari istri Syekh Abdullah Khatib. Karena Syekh Abdullah Khatib ini ada punya istri ngarannya Ermas. Ermas ini bisi anak ngarannya Fathul Jannah bisi anak Tuan Guru Kiai Haji Anang Sya'rani. Jadi Syekh Abdullah Khatib ini kakek daripada Tuan Guru Kiai Haji Anang Sya'rani. Makanya Guru Sya'rani dikenal dengan keponakannya Guru Kashful Anwar, karena Mama Sidin Fathul Jannah dengan Guru Kashful Anwar itu bersepupu sekali. Nah, ini sudah pelajaran yang luar biasa nih, yang luar biasa. Kenapa? Sebelum ke Mekah beliau sudah belajar dengan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang ternama di zamannya, Karena penting juga diceritakan ini. Kenapa? Untuk menjadi pelajaran buat kita, untuk menjadi iktibar buat kita. Makanya di dalam Al-Quran sampai ada satu surah yang namanya Suratul Qasas. Kenapa? Karena di dalam Suratul Qasas itu banyak pelajaran iktibar yang dapat kita ambil. Bagaimana orang-orang yang berhasil itu sehingga mereka itu menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Nah, kemudian ini almarhum Tuan Guru Kashful Anwar ini di umur yang ke-9 tahun dibawa oleh orang tua Sidin ke Mekah. Nah, di Mekah beliau mengaji dengan sungguh-sungguh di bawah pengawasan Abah Sidin, yaitu seorang ulama. Tapi kalau tidak salah lah, karena tadi menakibnya kada dibaca tadi, kalau tidak salah umur 2 tahun dia, 2 tahun, selama 2 tahun di Mekah Abah Sidin Haji Ismail meninggal. 2 tahun di Mekah Abah meninggal Haji Ismail. Sidin umur paling hanya paling 11-12 nih. Setelah 2 tahun meninggal, kalau kada salah pulang, kalau salahnya adalah 2 tahun kemudiannya Mama pulang meninggal. Mama pulang meninggal. Nah, ini sungguh luar biasa ini. Ini seolah-olah mengingatkan kita dengan sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sewaktu masih dalam kandungan ayah beliau meninggal, umur 6 tahun. Mama Sidin pulang meninggal, umur 9 tahun kakek Sidin pulang meninggal, dan Guru Kashful Anwar pun Nini Sidin yang menjaga Lang Maharaga pun meninggal juga. Jadi ini percis benar kayak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal umur hanya 13-14 lah umur Sidin. Tapi sungguh ujian Sidin sudah luar biasa. Memang orang mengaji yang kayak itu al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihan. Al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihan bu'din anil abai wal ahli wal watan. Orang mengaji itu harus fi ju'in, dalam keadaan lapar. Orang mengaji itu kada sampat lagi, hendak bermasak kada sampat lagi.
Kadang-kadang pun bemasak kada sempat pulang mengaji, bulik pulang bemasak kada, hendak bemasak yang ngantuk bener buring pulang. Al ilmu fi ju'in, ilmu itu didapat harus dalam keadaan lapar. Wa zullin, ilmu itu didapat harus dalam keadaan hina. Kada kawan mengaji nak sombong-sombong nak dilajari orang bener ya kah? Pentau kan datang siapa aja orang kada mau lah. Al ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihan, dan penuh dengan ujian. Ya kah? Abah meninggal, mama meninggal, nini meninggal, ya kaya tuha, ya kaya meninggal di kampung pulang, di Arab situ meninggalnya. Mangkaya apa ujiannya guru Kashful Al-Wan, ya kah? Bu'din anil abai wal ahli wal watan, harus jauh daripada bapak, harus jauh daripada keluarga. Guru Kashful Anwar bukannya jauh lagi, meninggal, ya kah? Wal watan, dan jauh daripada tanah air. Maka itulah orang yang ingin mendapatkan ilmu, la rohata bil ilmi. Kalau orang mau pengen menuntut ilmu, kada mau penghendak nyaman tuh kada mau. Tapi ya kan, makanya kata Ibnu Abbas, zalaltu taliban, sewaktu aku menuntut ilmu, aku dalam keadaan hina. Ibnu Abbas, zalaltu taliban, waktu aku menuntut ilmu aku dalam keadaan hina. Fa'azaztu matluban, tetapi setelah aku berhasil, maka aku mulianya tuh kada ketulungan mulianya. Ya kak? Nah ini ya kak, orang mengaji. Makanya kata Ibnu Abbas, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana syabun, aku masih dalam keadaan anak-anak lagi. Ya kak, waktu Rasulullah meninggal, Ibnu Abbas tuh baru berumur 13 tahun. Ya mau contoh guru Kashful Anwar. Ya kak, wa ana syabun, aku masih dalam keadaan masih muda belia lagi. Fakultu li syabin minal ansar, kemudian aku, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kemudian aku berkata kepada temanku yang sebaya dengan aku, yang umurnya kekurang lebih, ya fulan, wahai fulan, halumma, ya kah, halumma pal nas'al ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal nata'allam minhum fa innahum katsir. Hai kawan, lebih baik kita belajar, kita bertakun dengan para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, ya kah, kalau perlu kita belajar dengan mereka itu, mumpung mereka itu masih banyak, karena waktu meninggalnya Rasulullah itu lebih ratusan ribu sahabat Nabi itu. Ada mengatakan 114.000 ya kak, sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Jadi kata Ibnu Abbas, ya kak, ya fulan halumma fal nas'al ashab Rasulillah wal nata'allam minhum. Ayo kita bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi, ayo kita belajar dengan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian dijawab oleh temannya Ibnu Abbas yang sebaya dengan Sidin. Ujar Sidin, al-ajab minka ya Ibnu Abbas, aneh ikam ini wahai Ibnu Abbas. Ataran nasa yahtajuna ilaika wa fil ardi man tara min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh ikam ini wahai Ibnu Abbas, ya kah? Apakah engkau kira manusia itu akan berhajat kepada engkau, akan memerlukan engkau, akan menghormati engkau, padahal di muka bumi ini masih banyak sahabat-sahabatnya Rasulullah. Ya kita kada dihormati orang. Apa gunanya? Lebih baik kita main kelengan aja, lebih baik kita main belogo aja. Ayakah nah Ibnu Abbas, iya sudah jawaban nahab menjawab, tapi salah orang bungo gitu nih. Kenapa? Fataraktu, maka aku tinggalkanlah akan dia. Kada ku gaduhi lagi, dan aku kada menjawab, kata Ibnu Abbas. Idza nataqas safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi sukutu. Kalau orang bodoh memenderi kita, jangan dijawab. Mun dijawab 5 hari 5 malam kada tuntung.
Ya kan? Wa khairun min ijabatihi sukutu. Jawabannya yang paling bagus kalau berpender lawan orang yang bodoh, berdiam, itu paling tepat sudah. Ya kan? Sakattu anil jawabi fazunna anni. Aku diam tidak menjawab, dikiranya aku kalah. Ya kan? Fazunna anni ayitu anil jawabi wa ma ayitu. Padahal aku bukannya bisa kada menjawab, membuang-buang energi. Buang-buang energi, ya kah? Dia makan aja biar di situ mati-matian demo kan apa kah? Nah, kenapa? Ujar ujar Ibnu Abbas, fataraktuhu, maka aku tinggalkanlah akan dia. Kenapa? Wa aqbaltu 'alal mas'alati wa tatabtu'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah aku berburu ilmu, kata Ibnu Abbas. Aku bertanya-tanya dengan para sahabat-sahabat Nabi. Ya kan? Aku bertanya-tanya dengan para sahabat Nabi, dan aku jisidin mencari ke pelosok-pelosok sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hebatnya Ibnu Abbas. Anum tapi apa nih? Tapi cerdas. Makanya dan ini banyak orang kubuhan sekolahan dulu lah. Kita menjadi sekolahan dulu nih. Ya kan? Makanya waktu muda ini manfaatkan. Makanya kata Nabi igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan kesempatan 5 sebelum datang yang 5. Kemudian Nabi mengata yang pertama, syababaka qabla haramika. Waktu mudamu, kata Nabi, gunakan benar-benar. Dan kaidah Arab, apabila disebut yang pertama berarti itulah yang paling penting. Lain bahasa kita punya pengumuman MTQ, juara harapan 3 dulu, anyar harapan 2, anyar harapan 1, sampai guring juara satunya. Tapi kalau Arab kada, Arab sudah gitu. Ujar Arab kalau pindah disebut yang pertama berarti itulah yang paling penting. Ya kan? Nah, Nabi ucap di antara yang 5, syababaka qabla haramika. Ya kan? Waktu mudamu sebelum waktu tua. Gunakan waktu anum, jangan disia-siakan. Ya kan? Jangan disia-siakan. Lihat Guru Kashful Anwar, beliau menggunakan waktumu muda karena alasan kita kada hendak mengaji, kada hendak belajar dengan sungguh-sungguh. Abah ada, mama ada, ya kan? Apalagi zina syababaka qabla haramika. Makanya kata Ibnu Abbas, ma'atallahu 'abdan ilman illa wa huwa syab. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang kecuali orang itu mulai lagi amun mengaji sudah tuha, cari pahala, bener ya lagi. Iya kan? Ada awal lagi sudah ada kumpul utang, memorinya sudah nambah. Orang tua sekolah Darussalam kelas 3 aliyah sudah pensiun, ya kan disuruh menghafal nahu sorof, limbah istirahat baku boy kepala, napa bekukus, bekukus, ya kan? Jadi Ibnu Abbas, ya kan? Ma'atallahu 'abdan ilman illa wa huwa syab. Ya kan? Allah tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang kecuali dasar mulai lagi ujar Sofiyah bintu Sirin. Ini Sofiyah ini beding sanak dengan Muhammad ibnu Sirin, lang ahli ta'bir mimpi. Dan Sirin ini murid oleh Anas bin Malik, dan Sirin ini murid daripada Siti Aisyah. Ujar Sirin apa? Ujar Sofiyah, ya ma'syarasy syabab, ya kan? Ikmalu, wahai para pemuda, lajui belajar mengaji, beramal, jangan beranai, beramal mengaji bujur-bujur. Ya kayaknya kada apa-apa lagi anu nih, kena hujan kah, panas kah, kada apa-apa, kecuali bebinian yang lalu nih tuh ya ada apa-apa. I'malu. Kenapa? Fa innal amal bisyabab. Karena amun nak begawi itu ya waktu anum, waktu tuha sudah ada kawala. Waktu tuha sudah ada kawal lagi. Ya kan? Makanya ya kan, ta'allamil ilma saghiran wa'mal bihi kabiran. Belajar ilmu itu lagi anum. Kena limbah sudah tuha hanya anak beramal. Anum tasbih kayak begi binjai sudah. Kena
kena dulu ilmu dulu sudah tuntung anyar kena kayak itu kan jujutan alina kalau sakit itu lagi itu kan sudah ya kan ta'allam saghiran wa'mal bihi kabira. Mengaji waktu anu gunakan dengan mengaji sampai waktu ini daripada saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah di dalam Al-Qur'an wal asri demi. Nah, karena orang yang berhasil adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu. Makanya ya kan, jadi kita sambungin yang tadi jalan nyaman habis teman bulikan kita nah. Kenapa? Lalu jadi Ibnu Abbas, wa inni lakuntu la'atir rajul fil hadis. Aku pernah mendengar, kata Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki ya kan memiliki satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Aku datangi itu laki-laki. Pak sekalinya fa'ajiduhu qailan, maka aku dapati si laki-laki sahabat Nabi itu sekalinya qailan, sekalinya guring lagi. Guring. Hartan guring. Kenapa? Ibnu Abbas bulik dah. Karena kan orang guring itu pada tahu waktunya bisa sebentar bisa lama. Ya kan bulik dah, kada bulik sih. Ya kan mana apalagi anu diketok sidin lah kada badap nih kok ya kan guru guring ulun datang lagi ngajari ya kan kada badap menapa fa atawassadu ala babih wa tasbirrih ala wajhi. Aku napasin aku tunggui di muka lawangnya, aku berabah di muka lawang sahabatnya dan angin pun menampur ke mukaku dengan pasir dengan debu. Nah, kayak itu orang mengaji itu. Orang mengaji kayak itu. Ya kan? Orang mengaji pun kayak itu. Ujar kainnya Haji Isam undesin baharinya tuh apa sih? Ya kan? Mengaji itu bisa jisin setahunan kada dibukai guru lawang. Jisin kisah. Ya kan undesin bisa mengaji sin setahunan kada dibukai guru lawang. Gurunya ndang ngarai sudah datang, tapi udah kada dibukai lawang setahun sin. Tapi sin nda hitung pas setahun anyar dibukai berarti orang tuh astilah sin. Mauji nih guru terlambat di sekolahannya sedikit boleh kan. Oi Pak imung bana guru ndang ngarai nenek. Ya kan kayak itu jadi jar bisa pengajian kayak ikam dia di rumah lah di rumah nih jadi jar mama banang katanya itu pendokan los pendatangan sudah katanya ya kan sini keletek di dapur kenapa josin engkau itu juga orang mengaji engkau itu juga orang mengaji unda alahan ada itu bahari jin model balas dendam itu sih nih model belas dendam netizennya dan sama aja itu mana pak ujar Ibnu Abbas ya kak mana pak watasbirrih ala wajhi hatta ya kak hatta kharaja sampai sahabat Nabi ini keluar. Falamma kharaja maka manakala sahabat Nabi ini sudah bangun membuka ke pintu melihat aku ya kak limbah melihat aku jadi Ibnu Abbas ya kak takajud guru ini takajud kada gegampangan yang di luar ini adalah ayakah sepupunya Rasulullah. Jadi ujar sahabat Nabi, malaka ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Kenapa ikam wahai anak marinanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa ikam? Jadi ujar Ibnu Abbas, hadisun balagani annaka tuhaddisuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulun mendengar bahwa pian ada bisi satu hadis yang pian dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahbabtu an asma'ahu. Aku kepengen banar bahwa ulun sebelum mati ulun supaya jangan sangkal mendengar hadis yang engkau riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuting hadis itu jawani kayak itu. Ya kan apalagi belajar hadis Muslim 5.000 hadisnya, wah luar biasa ya tak ada alim aja lagi. Sahabat Nabi sebuting hadis dicari ke pelosok apalagi wah ini hadis Bukhari kurang lebih 5.000 hadisnya, Muslimnya ada luar biasa cuma himmahnya langkara
himmahnya mangkarada. Ya kah? Ya kah? Jadi ulun mendengar bahwa pian ada punya satu hadis. Ya kah? Ulun ahbabtu an asma'ahu minka. Ulun pengen langsung mendengar daripada engkau. Kemudian kata sahabat ini, halla ba'asda, ya kanya pang urang aja ikam suruh bahabar lawan aku kena aku lang mendatangi ikam. Kenapa? Kada gegampang ikam. Ikam ini anak pamannya Nabi. Ikam adalah sepupunya Rasulullah. Halla ba'asta. Jadi ujar Ibnu Abbas, ana ahaqqu an atiyah. Ulun yang belajar, ulun yang ingin mengambil faidah, iya berarti ulun yang harus mendatangi pian. Pada mau pang pian datang kepada ulun. Nah ini al ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu harus didatangi. Kada mau ilmunya yang mendatangi kita tuh. Jangan kayak itu. Makanya ujar Anas bin Malik, dakhaltu alal Harun ar-Rasyid. Aku pernah beelang kepada Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Ya kak, limbah itu limbah mendapat lawan Harun ar-Rasyid. Ini seorang khalifah yang sangat terkenal. Ujar Harun ar-Rasyid, ya kak, ya Aba Abdillah, yang bagi an takhtalifa ilaina. Wahai Anas bin Malik, Abi Abdillah, ya kanya pangpian datangi ke rumah ulun hatta yasma'a sibyanuna al-muwatta, biar anak-anak ulun kawa belajar kitab muwatta pian datang ke rumah ulun. Maka raja nih Allah ada gubernur lagi nih. Ini Amirul Mukminin, ya kan? Kata lagi ini Harun ar-Rasyid. Mbah napa? Jadi ujar Anas bin Imam Malik, ujar Imam Malik, a'azzallah Amirul Mukminin, semoga memuliakan oleh Allah akan Amirul Mukminin. Ambung sini pengdelok. A'azzallah Amirul Mukminin, ya kan, i'lam anna hadzal ilma, ketahuilah wahai Amirul Mukminin bahwasanya ilmu ini min indika kharaj, dari pianlah keluarnya. In a'jaztumu azza wa in azlaltumu zalla, amun pian hendak memuliakan ilmu maka ilmu ini akan mulia, tapi kalau pian yang menghinakan ilmu maka ilmu ini akan hina. Tetapi wal ilmu yu'ta wala ya'ti, tapi ilmu itu wahai Amirul Mukminin harus dia datangi, ya kan, harus didatangi, jangan ilmu lang mendatangi. Nah jadi ini Imam Malik ini orangnya sangat cerdas, tapi lemah lembut, tapi tegas orangnya. Ya kah? Jangan datang aja ke sekolahan Darussalam, daftar ke situ, biar sampai mulai subuh ke situ. Ya kan? Harus kayak itu ilmu. Ban apa ujar siapa? Ujar Anas, ujar Amirul Mukminin, sadaqta ya Aba Hamzah, bujur ikam, ya kah? Ukhruju ilal masjid ma'an nas, dan anak, hai anakku, wah ini laju ikam umpat mengaji situ, umpat mengaji ke kampung Melayu, laju umpat situ, umpat lawan orang lawan orang banyak, jangan nang gurunya melajari ikam aja keru. Maka apa? Wal ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu harus didatangi, jangan ilmu lang mendatangi. Nah itu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, apa belajar ya? Aku sini kawan guru tadi satu hadis saja. Wa kana rajul, dan adalah laki-laki lang kawan bahari nih, lang dibawai kada mau deh, lang asik main kelengan aja deh. Wa kana rajul ba'da dzalik, ba'da zahaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kawan ulang ku bawai kada mau itu, ya kah, sekalinya terdapat kawan aku, tapi ya kah, wahtajan nas ilayya, tapi aku sudah jadi orang besar. Orang ada padanya kepada aku, betapun masalah membesarkan aku dari orang dari bawah, kalangan bawah sampai kalangan atas semua, ya kan, datang kepada aku. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi sudah habisan, ya kah? Jadi ujar si laki-laki, ya Ibnu Abbas, ya kah, anta aqal minni, wahai Ibnu Abbas, pintar situ sekalinya ada sorong dia. Apa kabar? Ya kan, anta aqalu minni, ternyata engkau wahai Ibnu Abbas lebih pintar daripada aku. Wih, ini aku kada jadi napana
kada jadi napa-napa saruan kita kada dikia orang ada ikam matinya waduh baluman saruan tak makanannya dijulungi orang berdahulu daripada memakannya jadi 16 ya zalaltu taliban sewaktu aku menuntut ilmu aku ini hina benar tapi fa'azaztu matluban setelah aku berhasil mulianya luar biasa ya kah wa yattabi'unahu fi kulli halin qadaqnir ra's qadaqnir ra'yi tatba'uhu sawamu ya kah amun orang sudah jadi ulama nang bujur-bujur ulama sabar Quran orang akan umpatan mangkaya anak kambing mau umpati namanya mau umpati umanya makanya ada bagus papadah daripada Abu Ishaq Al-Andalusi ya kak ujar Sidin ya kak yang mana Sidin menasihati anak Sidin Aba Bakrin da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta wahai anakku Abu Bakar aku akan mau hendak memadahi ikamna ini pengalaman orang yang sudah Tuhan ya kak kita tinggal mengambilnya aja orang 450 tahun mendapatkan ini jadi sin Abu Bakrin wahai Abu Bakar da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta aku akan menasihati ikam maka aku nasihati ini amun ikam dapat ikam sidin luar biasa untungnya wah di sini ada gampangan napa kemana ila ilmin takunu bihi imama aku mengajaknya kau kepada ilmu ikam pokoknya lagi anum ilmu aja jangan begaduh mikirkan kawin jangan harus mikirkan kawin jangan ulun jigin balum mikirkan lagi ya kah ila ilmin takunu bihi imama ya kah aku mengajak ikam untuk mencari ilmu kan usah bepacaran lawan kitab aja mutolaah lawan kitab aja menurang membawai kemana kamun lain daripada ilmu jangan bisa kisah ini lain anunya lagi ila ilmin takunu bihi imama ya kah muto'an law amarta walau nahaita maka kehebatannya orang alim amun ikam menyuruh orang kalau ikam menegah orang engkau hitungin orang mauan sebenarnya ya kah orang mauan sebenarnya kan usah pina bangalihnya mengalih-ngalih maka lang tunduk dan orang lang mulia sudahnya krepek dengkek nenek orang mulia tundukkan seperti itu ya kah kita bisa aja melihat guru-guru kita ya kah kita lihat luar biasa ya kah nah Sidin ikam akan menjadi pemimpin nang ditaati orang menyuruh kah ikam menangati kah ikam nah itu hebatnya dan ikam kemana-mana aja karena diantaranya ikam membawa mahkota walaupun ikam tadi bisa mahkota kemana-mana aja ikam memakai baju kayak bagus terus loh ikam bagus terus ya kah hatta bajunya kada begusuk hatta kada betapas ya kah ikam sin bagus terus ikam sin itu hebatnya orang yang berilmu ya kah nah itulah kelebihan daripada ilmu nah inilah yang kita contoh daripada tuan guru Kiai Haji Kashful Anwar sidin mati sidin mulianya sampai papus bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u amun ikam hendak mencari keuntungan jangan mencari yang lain cari ikam akan hidup selama-lamanya ya kah walaupun ikam meninggal tetap orang akan mengenang guru Kashful Anwar sudah parak 100 tahun ya kah pada-padanya orang hendak hadir ya kan kayak pacarannya beberapa tampai kalau guru nawar barangnya dulu supaya mal ya ya kan ta'ish hayyan bihi abada wan nasu mauta yang lain pada mati wa ahlul ilmi ahya'u ya kan orang yang berilmu tetap akan hidup nah itulah diantaranya yang kita ambil daripada kita memperingati daripada guru Kashful Anwar dan Sidin mengaji di Mekah kurang lebih selawitah nah itu tah selawi tahun sih ngaji ada gampangan ya kah harus lagi
baluk di sininya lagi baluk selawi tahun. Datu Kalampayan mengaji 35 tahun. Ya kan? Itu siapa dengar Datu di Pagatan Pak? Guru Pak? Datu Pagatan Datu. Gus Namak itu 40 tahun mengaji. Datu Said Wali 30 tahun anyar kayak itu. Anyar kayak itu. Kita ini kawalan kucungol berapa tahun? Ya kan? Tahun. Sekolah gitu. Wayang ujian benar ya datang. Banyak guru lang ada binando. Iya gerak juga gurunya sekolah di sini gerak. Iya kan? Tapi keluarnya Bang, keluar mana aja. PD Pondok Pesantren Darussalam. Oh, larang harganya itu larang. Harganya itu larang. Tapi ya sekurang-kurang kata kawan diulah jadi imam mah bisa kesa tah. Kada nyesal mintuha ambil minanto. Itulah. Nah, itulah jadi daripada yang kita ambil iktibar pelajaran daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar. Dan perlu juga diketahui sedikit lah, mungkin ada pemasukan sedikit. Ulun bisa membaca buku karangan ulama besar Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas, ya kan? Sirajuddin Abbas yang mana? Kiai Sirajuddin Abbas ini Kiai Abbas yang dikenal dengan tali pilin 3 di Sumatera toh, ya kan? Jadi Kiai Haji Sirajuddin Abbas tuh ulun membaca di buku situ. Nah, membacanya ini kayak ini, mungkin banyak yang kada tahu, kalau bisa diselidiki bisa nih. Ulun di situ membaca bahwa sini memadakan 10 pendiri NU. 10 pendiri NU termasuk Tuan Guru Kiai Kashful Anwar. Jadi Guru Kashful Anwar ya kan lang ulun baca dari karangan Kiai Sirajuddin Abbas sidin termasuk daripada 10 pendiri pendiri NU. Perlu nih bagus di dia ini ya kan, bahwa di wadah kita termasuk pendiri. Dan memang sidin waktu sidin hidup sidin aktif benar di organisasi NU ini. Ulun bisa berpenderan lawan Marina ulun di Tasikmalaya. Ujar sidin, ya kan? Aku Guru Kashful Anwar ujar sidin waktu dulu ripe belang kata sih. Meelangi kayu ulun. Karena mamanya Guru Kashful Anwar lawan kayu ulun bedik sana. Ya kan, mama sidin nih, Maryam nih, lawan kayu ulun Haji Sanusi ternyata bedik sana. Jadi sidin datang ke Tasikmalaya, datang ke Tasikmalaya lalu ditakuni Marina ulun, pian datang di mana Guru? Jadi sidin aku anyar datang di Surabaya Muktamar NU. Jadi ini bukan cerita-cerita artinya nyambung aku datang di Muktamar NU di Surabaya. Ya kan? Nah itu tak. Mungkin perlu juga tadi ya kan supaya menambah hazanah. Nah itu itulah Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar, ya kan? Yang mana jasa sidin lawan kita ini banyak, ya kan? Karamat sidin yang jelas, yang nyata, yang kita lihat kada usah mencari-cari karamat sidin. Karamat sidin sebutin aja, yaitu diantaranya Pondok Pesantren Darussalam itu tidak bisa lepas daripada nama Syekh Muhammad Kashful Anwar, pondok yang penuh berkah yang sudah kita rasakan sama-sama. Nah itu Pondok Pesantren Darussalam itulah ya kah diantara jasa sidin yang sampai kawai ini sudah lebih daripada 100 tahun maksiat. Kullul amal bil ikhlas yatim. Tiap-tiap amal kalau didasari ikhlas pasti sempurna. Itulah karamat sidin. Tapi wa kullul amal bi ghairi ikhlas yanhadim. Tapi kalau amal tidak didasari dengan ikhlas kada tapi lawas hancur. Nah inilah. Nah mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari acara kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita kah, cucu kita kah, juriat kita kah ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama, berkat kita menghadiri ya kah seorang ulama yang benar-benar ulama. Nah mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Minta ampun, minta maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أوصير وتقبل مقام من قرآن عظيم. وصلى الله وسبحنا وما عملنا من الأخير والخير في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة
وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حوض سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين إلى أرواح آل كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح جميع أولياء الصالحين في مشارق الأرض إلى مغارب سيدنا أبي علي وأبو رهيب سيدنا المهاجر أولي سمك وقد محمد بن علي بن سماعي ملكي وصول وأبو رهيب سيدنا عبد الرحمن الزكار وإخوانه وصول وسيدنا عبد الله بن أبو بكر الأكبر وإخوانه وصول وأبو رهيب جميع سيدنا أبي علي وصولهم وفروعهم سيدنا الشيخ سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ محمد بن سمر المدني وصولهم وفروعهم والتلميذ الشيخ مولانا محمد أشرف بن عبد البنجلي وصولهم وفروعهم نورك الشام بالرحمة والمغفرة ينفعنا بأسرارهم والوارهم علومهم والبعاثهم والآخرة إلى رؤوس بخضراء والمقام سيب الحول والشيخ العلامة الشيخ الغشو عنوان بالنجي إسماعيل وصولهم وفروعهم نورك الشاه بالرحمة مغفرة ينفعنا بأسرارهم والوارهم علومهم والبعاثهم والآخرة جميع مشايخنا إلى الشيخ علي عارف الشيخ المولية الشيخ عبد الوصول وفروعهم إلى الشيخ محمد زين بن عبد الكريم وصولي وأبورهم إلى الشيخ وذرية الشيخ محمد رشاد إلى الشيخ عبد الشكور وصولي وأبورهم جميع مشايخنا نورك الشيخ بالرحمة مغفرة ويقوانا بأسرارهم والوارهم علومهم والبعاثهم بالدين والآخرة أوصل لهم وتوب ذلك منا وجبني تعبنا جمع واغفر لهم وارحمهم وأحبب عنهم وعلي درجاتهم بالجنة واجمعهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك أرحم الراحمين إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأموالكم المسلمين الأرواح من لا سائر ولا ذاكر الرحمن الجميع بالرحمة مغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا من إذا سير عظيم اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا ننتهي عجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسألك الزيادة بالدين بركة بالعمر سعة بالجسد سعة بالرزق توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا للحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يجيبك وصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا وحاجاتكم وحاجات المسلمين قريب صلى الله عليه سيدنا محمد بشر النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم